Selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan part 10 dari series Better Call Saul. Pada season sebelumnya diketahui bahwa Jimmy berhasil mendapatkan lisensi hukumnya kembali, yang pada saat bersamaan Jimmy secara mengejutkan membranding dirinya sebagai karakter bernama Saul Goodman, dimana jalan ini nantinya akan membuat Jimmy atau Saul dihubungkan dengan sejumlah tokoh penjahat terkenal. Bagaimanakah keseruan dari series Better Call Saul season 5? Daripada penasaran, yuk kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Di kantor Asosiasi Pengacara New Mexico, Jimmy kini telah resmi mengganti nama izin hukumnya sebagai Saul Goodman. Dengan nama baru itu tentu memaksa Jimmy untuk mengenalkan kembali nama barunya kepada khalayak. Yang meski Jimmy memiliki alasan logis untuk itu, cukup terlihat apabila Kim kurang setuju dengan langkah yang menurut Kim sangatlah sembrono. Beralih ke El Michoacano, yang saat itu lalu tengah berjuang untuk mencari tahu siapa sosok Werner Ziegler dan pria bernama Mike, serta apa hubungan mereka dalam proyek rahasia yang tengah Gus Fring bangun. Hingga kemudian lalu mendengar rumor dari Nacho dan Domingo bahwa ada pelanggan kita yang mengeluhkan tentang kemurnian kokain dari produk Salamanca. Tentu saja lalu langsung mengajak Nacho untuk segera menyelidikinya. Mereka berdua mengemudi ke tempat geng narkoba bawaan Salamanca untuk menyedak mereka tentang produk yang telah mereka jual ke jalanan. Para dealer mengaku bahwa mereka tidak mencampur apa-apa ke dalam setiap paket. Mereka hanya menjual apa yang mereka dapat dari Salamanca. Tentu saja ucapan itu tak membuat Lalo percaya begitu saja. Hingga ketika Nacho mengatakan apabila semua produk ini diambil langsung dari peternakan ayam Gus Fring, semua masalah seakan telah mendapatkan jawabannya. Karena ketika Lalo memeriksa setiap paket, di sana ia menemukan bahwa beberapa di antaranya bukan produk dari kartel. These are okay, but these... This shit's not ours, man. Dengan temuan baru itu, Juan Bolsa mempertemukan Lalo dengan Gus di peternakan ayamnya. Tujuannya tak lain untuk meluruskan masalah pencampuran kokain. Gus dengan salah mengakui bahwa dia telah diam-diam mencampur beberapa kokain dari kartel dengan serbuk metafetamin. Alasannya karena salah satu anak buahnya yang bernama Werner ternyata mengetahui bisnis obat-obatan Gus dan mencuri 2 kg produk tersebut. Ketika Lalo menuntut untuk mengetahui proyek konstruksi apa yang sedang dikerjakan Werner, Gus langsung menunjukkan kepadanya sebuah bangunan besar yang sedang dibangun oleh anak buah Werner. Gus mengaku kalau ia sedang membangun sistem pendinginan ayam. Dalam kesempatan itu juga Lalo secara pribadi diperkenalkan kepada Mike, yang ketika itu ditugaskan untuk mengawasi para pekerja. Merasa semua kecemasan Lalo telah mendapatkan jawaban, Bolsa memberitahu Gus bahwa Don Eladio tidak senang dengan pelanggaran tersebut. Ia kemudian memperingatkannya untuk tidak menyimpan rahasia apapun dari kartel lagi. Don Eladio is not happy. Do you understand what I'm telling you? I do. Di luar peternakan ayam, Bolsa menyayangkan sikap Lalo karena telah memata-matai operasi Gus Fring hingga rela membunuh salah satu karyawan Travelware. Lalo menjawab bahwa dia hanya menjaga kepentingan pamannya Hector yang percaya bahwa Gus menyimpan dendam terhadap kartel setelah Hector mengeksekusi pacarnya. Sebagai respon atas pernyataannya, Bolsa kembali menekankan bahwa Gus selamanya tidak akan pernah menjadi bagian dari kartel. Satu-satunya alasan kenapa kartel masih bekerja sama dengan Gus semata-mata hanya untuk keuntungan bisnis. Sementara itu, setelah kematian Werner, secara terpaksa Gus memilih untuk menghentikan pembangunan laboratoriumnya, di mana Mike saat itu ditugaskan untuk memulangkan semua mantan anak buah Werner. Yang tentu saja Mike di sana melakukan intimidasi. Apabila dari mereka ada yang berbicara tentang penggalian ini, maka akan ada konsekuensi yang mereka dapatkan dimanapun mereka bersembunyi. Sebenarnya Mike merasa kurang cocok bekerja dengan Gus Fring karena sifatnya yang keras dan juga kurang berbelas kasih. Sehingga ketika Gus menawarkan uang muka untuk kembali memperkerjakannya, dengan tegas Mike menolak tawaran tersebut. You keep your goddamn retainer.
Dengan perubahan karakter dari James Miguel menjadi Saul Goodman, hal pertama kali yang Jimmy lakukan ialah dengan melakukan serangkaian acara iklan untuk bisnis hukumnya. Salah satu strategi marketing yang Saul lakukan adalah dengan memanfaatkan penjahat yang sering membeli telepon anti-sadap darinya. Saul tahu apabila cepat atau lambat orang-orang ini akan terlibat dengan kasus hukum. Jadi dia menggunakan peluang itu untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan iming-iming potongan biaya jasa sebesar 50%. Lebih dari itu, ketika berada di kantor kejaksaan New Mexico, Saul sengaja melakukan sensasi yang secara khusus ia siratkan kalau fokusnya kini ialah membantu kalangan menengah ke bawah dari segala jenis ketidakadilan. Yang tentu saja liputan itu secara sengaja Jimmy buat untuk keperluan iklan. I'm Saul Goodman, and I make it my business to defend the citizens of Albuquerque against injustices of every kind. Strategi marketing ini memang secara luas dapat meningkatkan jumlah klien Jimmy. Hanya saja dampak negatifnya, angka kriminalitas kota Albuquerque juga ikut meningkat. Apalagi setelah Jimmy menggembor-gemborkan biaya pengacara yang sangat murah. Ketika Nacho sedang tidur di rumah bersama dengan pacarnya, tiba-tiba beberapa orang yang dipimpin oleh Tyrus dan Victor masuk ke dalam. Sebelum Nacho dapat mengambil senjatanya atau melarikan diri, mereka menjepitnya dan langsung menggiringnya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka membawanya ke restoran tempat ayahnya berada. Di sana Nacho bersikeras bahwa dia telah melakukan semua yang Gus minta, tetapi Victor mengabaikannya. Ia lalu mengambil pistol dan berjalan menuju restoran, sementara Nacho ditahan di mobil dan cuma bisa melihat tanpa daya apapun. Di saat yang sama Gus memasuki mobil dan memberitahu bahwa Lalo Salamanca adalah sebuah masalah. Nacho mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang saat ini Lalo rencanakan. Yang ia tahu cuma Lalo sering menanyakan tentang proyek konstruksi rahasia seorang pria bernama Werner Ziegler dan Mike. He just keeps talking about some guy named Werner Ziegler and some gringo Michael, that's it. Gus memberitahu Nacho bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan Lalo, sehingga Gus nantinya bisa dengan mudah mengcounter setiap pergerakan Lalo yang akan ia lakukan. Karena Nacho memang tak terlalu dekat dengan Lalo, ia tak bisa berjanji untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Tetapi di sana Nacho berani menyuruh Gus untuk tidak usah mengusik ketenangan ayahnya, karena ayahnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Gus kemudian menatap Nacho dengan dingin, yang tentu saja Nacho langsung paham dengan maksud tatapan itu. Gus kemudian meninggalkan mobil, sementara Tyrus memberi sinyal pada Victor untuk segera beranjak dari restoran. Pop's a nice guy. Sementara di keesokan harinya, Lalo terlihat mengunjungi Hector di panti jompo. Kedatangannya ia khususkan untuk mendiskusikan terkait proyek konstruksi gas yang masih misterius. Ternyata Lalo tidak mempercayai cerita karangan Gus tentang pembangunan fasilitas pendingin ayamnya. Ia juga mengungkapkan ketidaksetujuannya karena Bolsa dan Don Eladio tampaknya mempercayai gas ring. Di sana Hector mengisyaratkan selama gas menghasilkan uang untuk kartel, situasi seperti ini akan terus berlanjut. El dinero. Claro. Di jalan nomor 5 tempat biasa kru Salamanca menjual barang haram, ada dua pemuda yang membeli 10 paket kokain. Ketika mereka menyerahkan uang kepada dealer, satu kru yang bertugas menyerahkan barang langsung memberinya lewat saluran pipa pembuangan. Hanya saja pipa itu ternyata macet, sehingga barang dari atas nggak bisa langsung sampai ke bawah. Permasalahan itu tentu saja memicu pertengkaran antara pihak pembeli dengan pihak dealer, sehingga para dealer itu langsung melaporkan masalah ini kepada Domingo, yang secara langsung Nacho segera memerintahnya supaya pergi dan menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Domingo berusaha memperbaiki kemacetan pipa itu, nasnya ia malah didatangi polisi yang lagi berpatroli. Yang tentu saja semua orang kecuali Domingo segera menyelamatkan diri mereka masing-masing. Domingo memang sempat mengelak kalau ia sedang memperbaiki pipa rusak ini, hingga akhirnya dengan bukti kepemilikan 10 paket kokain tentu saja membuat Domingo ditangkap. Lalo, Nacho, dan para dealernya cuma bisa berharap cemas ketika melihat salah satu markas mereka digeruduk polisi. Apalagi para dealer itu bilang kalau beberapa barang masih tersimpan di rumah, yang tentu saja hal ini akan menambah list kerugian yang harus Salamanca dapatkan. Nacho yang saat itu diam-diam ditugaskan oleh Gus untuk mendapatkan kepercayaan Lalo, merasa bahwa inilah momen tepat untuk mendapatkan perhatiannya. Dengan berani Lalo memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan memanjat atap gedung.
lalu melompat ke gedung tempat geng mereka menyimpan barang haram. Yang lain menonton aksi nekat itu dengan tegang, lalu bahkan sambil makan cemilan saat tim SWAT berbaris di luar pintu dan bersiap untuk menerobosnya. Setelah Nacho masuk melalui atap, dia segera menyelamatkan beberapa kantong kokain dan segera keluar melalui jendela, di mana momen itu tepat saat polisi menyerbu ke dalam gedung. Dia mengejutkan Lalo dengan kembali ke mobil secara tiba-tiba. Di sana Lalo bahkan sampai memuji tindakan nekatnya barusan. Ignacio Vargas, eres un chingón. Dengan tertangkapnya Domingo, timbul kekhawatiran kalau Domingo sampai membuka mulut ke pihak berwajib. Jadi dia mulai bertanya tentang bagaimana Nacho bisa mengenal Domingo dan apakah ia pernah dipenjara sebelumnya. Nacho menjawab bahwa perkenalannya dengan Domingo dimulai ketika ia mengetahui bahwa ayahnya ternyata dekat dengan keluarga Domingo. Dan memang Domingo belum pernah dipenjara sebelumnya. Tetapi Nacho yakin kalau Domingo akan tetap tutup mulut. Saat Lalo menatapnya dengan tajam, Nacho meresponnya dengan pertanyaan apakah dia harus membunuh Domingo. Lalo kemudian menjawab bahwa dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk Domingo. Saul Goodman, speedy justice for you. Dan pada keesokan harinya, Nacho yang mengendarai mobil di jalan sengaja berhenti tepat di sebelah Jimmy yang sekarang bekerja menggunakan nama sebagai Saul Goodman. Saul mulai menyapa Nacho karena keduanya sudah tidak bertemu selama lebih dari 2 tahun. Dengan elegan Nacho memerintahkannya untuk masuk ke belakang mobil. Saul sebenarnya sudah menolaknya secara halus. Hanya saja Saul terpaksa menuruti perintahnya, mengingat ia punya pengalaman kurang baik ketika pertama kali bertemu dengan Nacho. Jimmy kemudian diantar ke sebuah garasi, di mana setelah Jimmy datang seluruh anak buah Salamanca keluar, kecuali Lalo dan Nacho yang masih berada di sana. Dari sini Jimmy sempat berpikiran kalau dia pasti akan dibunuh. Untungnya anggapan Jimmy ini salah besar. Lalo malah dengan hangat menyapa Saul yang saat itu mukanya sangat ketakutan. Lalu juga menyatakan bahwa dia terkesan dengan bagaimana Saul menggunakan keterampilan komunikasinya untuk mencegah Tuco agar tidak membunuh pemain skateboard beberapa tahun sebelumnya. Jadi alasan Lalo mengundang Saul kemari tak lain ialah untuk menyewa jasanya. Lalo ingin Saul menjadi perantara pesan kepada Domingo yang saat ini dia berada di pusat penahanan metropolitan. Saul sendiri sebenarnya tak ingin berurusan lagi dengan kartel, sehingga Saul mencoba menolaknya dengan halus, yakni dengan menawarkan ponsel antisadapnya, sampai menaikkan tarif jasanya berkali-kali lipat layaknya pengacara besar. Sayangnya usaha Saul sama sekali tak mempan. Lalu dengan yakin malah memberinya biaya lebih, yang ia langsung bayar secara tunai di tempat. Sementara Kim saat ini terus berusaha menyeimbangkan beban kerjanya antara pekerjaan pertahanan kriminal pro bono dan bisnis Mesa Verde. Untuk masalah Mesa Verde, Kim diminta untuk membantu menangani Avery Acker, seorang pria tua yang menolak penggusuran rumah, sebuah kasus yang sebenarnya sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Namun karena profesionalitasnya sebagai pengacara Mesa Verde, Kim tetap melakukan tanggung jawabnya untuk menawarkan kesepakatan agar Tuan Acker rela pindah rumah. Di sana Kim berusaha memberikan penawaran biaya kompensasi yang jumlahnya 2 kali lipat dari harga tanah di area ini. Hanya saja penawaran ini mendapatkan penolakan mentah-mentah. Acker masih tetap pada pendiriannya, di mana ia enggan untuk pindah dari rumah yang sudah ia tinggali selama kurang lebih 70 tahun. Di pusat penahanan metropolitan, Jimmy berada di ruang wawancara ketika Domingo yang terbelenggu dibawa ke hadapannya. Domingo awalnya bingung karena ia merasa tidak pernah mempekerjakan Saul sebagai pengacara, hingga kemudian Saul mengungkapkan bahwa Lalolah yang mempekerjakannya. Domingo alias Crazy Egg tentu langsung menegaskan apabila dia tidak mengatakan apapun yang memberatkan polisi tentang asal-usul obat-obatan tersebut. Sembari menyodorkan buku catatan dengan naskah tertulis, Saul meminta agar Domingo menghafalkan seluruh naskah ini dengan tepat. Saat Saul lagi nyantai di seberang jalan area lapas metropolitan, Saul melihat sebuah mobil berplat polisi datang ke lapas. Dan ya, yang mengendarai mobil itu ialah Agent Hank dan Agent Gomez. Saat mereka memasuki penjara dan meninggalkan senjata mereka di ruang tahanan, mereka segera masuk ke ruang wawancara dan bertemu dengan Crazy Egg yang telah menyatakan kesediaannya untuk berbicara. Mengikuti naskah Jimmy dan Lalo, Crazy Egg memberikan detail informasi kepada agent tentang prosedur perdagangan narkoba dan membocorkan titik lokasi uang narkoba itu disembunyikan. Hingga tak berselang lama kemudian Saul datang untuk memainkan perannya dalam sandiwara. Jimmy dengan keras memasuki ruangan
dan berpura-pura tidak setuju dengan kliennya tentang berbagi informasi dengan polisi. Dengan trik sandiwara itu ternyata malah membuat Hank segera mengetahui bagaimana persona Saul Goodman, yang menurutnya Saul adalah tipikal orang yang banyak omong, tapi nihil fakta. Apalagi dengan setelan jas dengan kombinasi hem warna-warni itu, kian menambah kecurigaan dua agen ini terhadap integritas Saul sebagai pengacara. Sehingga kedua agen itu pun berniat untuk membatalkan interogasinya dengan Crazy Eight, yang kemudian Jimmy langsung meyakinkan mereka bahwa informasi Crazy Eight akan membuahkan hasil. Kalaupun informasi itu salah, maka Crazy Eight akan tetap menjalani hukuman secara normal. Setelah mereka saling sepakat dengan usulan itu, Crazy Eight kembali menjelaskan ketiga titik lokasi yang biasa digunakan untuk menaruh uang narkoba, yang ternyata tiga lokasi itu merupakan lokasi yang biasa digunakan Gasfring untuk menjalankan bisnis obat-obatannya. Lalu sengaja membocorkan informasi penting ini supaya Gas mendapatkan kerugian besar, sehingga dia nantinya tak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari kartel. Setelah Saul berhasil melakukan tugasnya, ia kemudian melapor di hadapan Nacho dan juga Lalo. Saul mengatakan bahwa Crazy Eight sudah membocorkan informasi sesuai dengan naskah yang Lalo tulis, yang apabila informasi itu memang nyata, maka nantinya Crazy Eight akan dijadikan sebagai informasi rahasia DEA, di mana hal ini akan berdampak baik bagi bisnisnya. Karena Lalo nantinya bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi secara langsung kepada DEA, yang tentu saja melalui perantara Crazy Eight. Dalam kesempatan ini juga Saul meminta supaya Lalo mempekerjakan pengacara lain. Saul beralasan kalau dia sudah memiliki banyak klien yang harus ia handle secara pribadi. You make time. Dengan jawaban Lalo barusan, ternyata kian menambah rasa kekhawatirannya. Apalagi ketika Saul mengeluh di hadapan Nacho. Nacho bilang kalau ia sudah terlanjur masuk ke dalam bisnis seperti ini, maka akan sangat sulit untuk keluar. Malam harinya, Nacho segera memberitahu Gasfring tentang bagaimana rencana Lalo untuk membuatnya merugi. Ketika Tyrus bersiap untuk menutup 3 jalur distribusi uang narkoba, Gas dan Nacho segera menghentikannya. Nacho beralasan apabila DEA tidak menemukan uang di 3 lokasi itu, maka Lalo akan tahu kalau ada anak buahnya yang membuka mulut. Hari ini Saul memiliki beberapa jadwal kerja yang harus ia lakoni. Pertama, Saul menemui 2 kliennya yang terlibat dalam kasus vandalisme, merusak fasilitas publik dan kencing di tempat umum. Dengan 3 jenis pidana ringan itu, Saul menjanjikan bahwa dari tuntutan 12 bulan penjara, Saul dapat mengupayakan menjadi 5 bulan saja. Setelah mereka berdua sepakat dengan penawaran ini, Saul mulai membahas biaya upah yang harus mereka bayar, yakni sebesar $4,000. Yo, don't play us like that. What about 50% off? Mereka tentu terkejut dengan tarif yang Saul berikan, karena sebelumnya ia mendengar kalau Saul telah memberikan diskon 50%. Saul tentu menjelaskan apabila $4,000 itu sudah termasuk potongan diskon, karena tarif normalnya sebesar $4,000 per orang. Okay, you think 4K is too much? Yesterday I got paid 8K just for the afternoon. That's how good I am. I am the real deal. Jadwal Saul selanjutnya ialah menghadiri ajakan Howard untuk makan siang bersama. Sebenarnya acara makan siang ini sengaja Howard lakukan untuk membujuk Saul supaya mau bekerja di HHM. Tentu saja Saul terkejut dengan penawaran mendadak ini, mengingat ketika Saul baru lulus dari sekolah hukumnya. Saul masih ingat kalau Howard adalah orang pertama yang menolaknya untuk bekerja di HHM sebagai pengacara. Howard kemudian meresponnya dengan ungkapan penyesalan atas apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Sembari menebar kata-kata manis untuk menarik simpatinya, Howard juga meyakinkan kalau Saul tak perlu menjawabnya sekarang. Namun ia sangat memohon supaya Saul mempertimbangkan penawaran ini sebaik mungkin. Hingga setelah acara makan siang itu selesai, baru diketahui kalau alasan Howard merekrut Jimmy hanya karena HHM sekarang dalam masa kebangkrutan. Hal ini dapat dibuktikan dengan merek mobil yang saat ini Howard kendarai. Setelah gagalnya usaha Kim dalam menggusur rumah Tuan Ecker kemarin, dalam kesempatan ini Kim mengusulkan rencana alternatif supaya jadwal pembangunan bisa segera dilakukan. Dan tentunya usulan ini juga akan berdampak baik untuk Tuan Ecker sendiri, di mana Kim menyarankan supaya Kevin mengganti titik lokasi pembangunan yang semula pada kafling nomor 1102 digeser ke kafling nomor 2375. Kim meyakinkan jika Kevin menyetujui usulannya, maka benefit yang Mesa Verde dapatkan tak hanya pada percepatan pembangunan, tetapi citra perusahaan juga akan naik. Seiring terdengarnya kabar jika Mesa Verde tak mengusir Tuan Ecker dari rumahnya. Secara hukum, tanah yang Ecker tinggali ini merupakan tanah milik Mesa Verde, yang mana ucapan Kevin ini juga diafirmasi oleh Kim sebagai ahli hukum. Dengan dasar hukum yang sudah jelas itulah, Kevin enggan untuk memindahkan lokasi pembangunan. Peggy pun juga sepakat dengan Kevin, apalagi perusahaan sudah menawarkan Ecker uang ganti rugi yang jumlahnya lebih banyak dari penghuni lain.
ketika Kim gagal meyakinkan bank untuk mengubah rencananya. Lagi-lagi ia meminta bantuan Jimmy untuk melakukan trik licik supaya Kevin bisa menyepakati usulannya untuk memindahkan lokasi pembangunan gedung call center. Sementara di tempat berbeda, Agent Hank dan Gomez tengah memantau titik lokasi yang menurut Crazy Eight di sanalah tempat pengambilan uang narkoba. Setelah dua agen itu menunggu beberapa saat, mulai terlihat pengguna mobil berhenti di atas jembatan, yang kemudian ia turun ke dalam gorong-gorong untuk mengambil uang. Selama proses pengambilan itu, Hank terus memantaunya lewat teropong. Sementara Agen Gomez sibuk dengan kameranya untuk melakukan dokumentasi. Ketika pria itu keluar, Hank sempat terkejut karena orang yang ia pantau sempat menatap ke arahnya. Saat pria itu sadar apabila dirinya tengah dalam pengawasan, ia segera naik ke mobilnya dan langsung tancap gas kabur dari tempat tersebut. God damn it. Hank lantas menginstruksikan jajarannya supaya mereka segera menghadang jalan utama, sementara dirinya dan Agen Gomez akan mengejar target dari arah belakang. Jarak pandang antara mobil Hank dengan si pelaku memang terpaut cukup jauh, sehingga dalam pengejaran ini Hank memilih mengandalkan instingnya, yang mana Hank sengaja memilih jalanan terjal dengan melewati gorong-gorong, dengan harapan bisa memotong jalan yang akan dilewati si target. What are you doing? Get ahead of him. Gotta skate to where the puck's gonna be. You don't know where he's going. I got a feeling. Insting Hank kali ini tepat sasaran. Ia memang berhasil memblokade jalan, tapi karena si target sangat menguasai letak geografis di sekitar area ini, ia berhasil lolos dengan masuk ke dalam gorong-gorong. What do you say, Gummy? Let's spelunk. Dimana ketika mencapai ujung gorong-gorong itu, Victor telah menunggu di pinggir jalan untuk menjemputnya. Jadi dalam operasi kali ini dia hanya mendapatkan uang narkoba saja, yang mana hal ini membuat Hank kesal, karena target utamanya ialah menangkap sindikat yang dapat menuntun DEA untuk menguak siapa pemain utama dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Setelah menyanggupi permintaan Kim untuk melakukan trik licik demi menyelesaikan konflik sengketa tanah, Saul mendatangi kediaman Ecker dengan maksud ingin membela Ecker melawan Mesa Verde di persidangan nanti. Saul menunjukkan kepada Ecker gambar logo Mesa Verde yang sudah ia edit menjadi gambar bermuatan pornografi. Tujuannya tak lain untuk meyakinkan Ecker kalau Saul juga membenci Mesa Verde. Rencana pertama ini pun ternyata sukses membuat Ecker mau menerima Saul sebagai pengacaranya. Dengan terbunnya Werner di tangan Mike beberapa waktu lalu, ternyata masih menyisakan penyesalan mendalam hingga membuat Mike depresi. Ia kini menjadi lebih sering mabuk-mabukan dan emosinya susah ia kontrol. Bahkan ketika Mike melihat sekelompok gangster jalanan, ia sengaja memancing keributan demi melampiaskan emosinya. Dalam keributan itu Mike berhasil menjatuhkan lawannya ke tanah dan mematahkan lengan pemimpin mereka. Emosi Mike yang tak terkontrol ini bahkan juga mempengaruhi keharmonisan keluarganya. Mike untuk pertama kalinya membentak Kylie hanya gara-gara masalah sepele, yang mana hal ini membuat Stacy meminta Mike untuk menjaga jarak dengan anaknya. Setelah beberapa hari berlalu, Mike kembali bertemu dengan para gangster yang pernah bersinggungan dengannya. Kelompok gangster jalanan itu ternyata masih menyimpan dendam, yang ketika mereka menyadari kehadiran Mike, mereka serentak mengeroyok dan menikamnya di bagian perut, sampai membuatnya tak sadarkan diri. Hingga ketika Mike siuman, Mike saat ini sudah terbaring di sebuah rumah pedesaan Meksiko bersama wanita setengah baya yang bernama Señora Cortázar. Did Fring do this? Siéntese. Le sirvo un vaso de agua. Menyadari apabila Gus Fring lah yang membawanya kemari, Mike segera beranjak untuk pergi dari tempat ini. Namun belum genap setengah perjalanan, muncullah pengendara mobil mendekat ke arahnya, yang ternyata dia adalah Dr. Barry. Karena dia ditugaskan oleh Gus Fring untuk menjaga Mike tetap hidup, Dr. Barry lantas membawa Mike kembali ke tempat sebelumnya. Sementara itu di tempat berbeda, Saul melakukan serangkaian trik liciknya demi bisa menunda penggusuran. Bahkan sheriff yang sudah mengantongi surat perintah resmi penggusuran pun sampai tak bisa berbuat banyak. Pasalnya alamat pada surat perintah itu terdapat perbedaan dengan nomor rumah Tuan Ecker, yang tentu saja kesalahan ini bagian dari rencananya. Sehingga saat itu Saul bisa mendebat sheriff maupun mandor proyek dengan telak. Trik demi trik Saul terus lakukan dengan cara yang bervariasi, dan tentunya mampu mengcounter setiap langkah tim pengacara Mesa Verde. Saking seringnya Saul dan Ecker melakukan kegiatan ilegal ini, Kevin selaku presiden Mesa Verde bahkan sampai dibuat geleng-geleng. Kim memanfaatkan pressure yang Saul berikan ini dengan kembali mengusulkan rencana pemindahan lokasi gedung, yang mana sering itu masih ditolak oleh Kevin. Dengan nada tinggi, Kevin meminta supaya Kim beserta jajarannya untuk mencari cara supaya bisa mengeluarkan Ecker dari lahan miliknya.
Here's what we're gonna do. You're gonna figure out a way to get them off my property. That call center's not moving one goddamn inch. Kim kemudian mendiskusikan kembali perihal rencana berikutnya untuk menekan pihak Mesa Verde. Sebelumnya Saul mewanti-wanti supaya Kim jangan terlalu membela Eggers secara berlebihan. Karena jika kong kali kong ini sampai bocor, bisa jadi karir Kim lah yang akan jadi taruhannya. Tetapi jika Kim ingin terus melanjutkan rencana berikutnya, Saul masih memiliki rencana baru, yang tentunya resikonya akan jauh lebih besar dari rencana sebelumnya, yakni dengan mencari tahu aib Kevin dan menggunakannya untuk memerasnya. Begitu Kim menyepakati rencana baru itu, Saul mulai menyewa jasa penyidik swasta untuk membobol rumah Kevin dan mencari tahu informasi sensitif yang pernah Kevin lakukan. Hasil dari penyidikan itu, Kim melihat adanya celah pada logo Cowboy Mesa Verde, yang ternyata logo itu diciplak pada sebuah foto karya orang lain. Dimana ketika Kim tengah mengecek hak cipta pada logo itu, Rich datang ke kantornya dan menyarankan Kim agar dia berhenti sementara dari pekerjaannya di Mesa Verde. Saat Kim menanyakan alasannya, Rich menyeratkan bahwa dia telah mengetahui tindakannya dan menyimpulkan bahwa dia dan Saul telah bekerja sama untuk melawan Mesa Verde dalam kasus tersebut. Kim yang tak terima kemudian mengikuti Rich keluar dari kantornya, di mana di depan anggota staf lain, Kim memarahi Rich dan menyangkal semua tuduhan yang baru saja Rich lontarkan. Setelah dirawat oleh Dr. Barry selama kurang lebih beberapa minggu lamanya, Mike sekarang tampak lebih baik dan lebih sehat dari sebelumnya. Di momen yang tepat inilah akhirnya Gus Fring bertemu dengan Mike di sebuah air mancur. Dalam pertemuan itu Mike langsung menanyakan apa tujuan Gus menyelamatkan hidupnya. Alasan Gus Fring menyelamatkan Mike sendiri karena ia ingin Mike masuk ke dalam organisasinya. Gus Fring mengatakan apabila ia sangat membutuhkannya, apalagi Mike sangat memahami kebutuhannya untuk balas dendam. Mengingat Mike pernah berselisih dengan Hector Salamanca, begitu juga dengan Gus Fring. Karena di tahun 1989, pacar Gus Fring yang bernama Max pernah dibunuh oleh Hector Salamanca.